ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه إن الله لغني عن العالمين. ولنجزينهم أحسن الذي كانوا يعملون. ووصينا الإنسان بوالديه حسنا إلي مرجعكم نبئكم بما كنتم تعملون. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنهم في الصالحين. ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله. جعل فتنة الناس كعذاب الله ولئن جاء نصر من ربك ليقولن إنا كنا معكم. أوليس الله بأعلم بما في صدور العالمين. وليعلمن الله الذين آمنوا وليعلمن المنافقين. وقال الذين كفروا للذين آمنوا
تتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم وما هم بهاملين. وما هم بهاملين من خطاياهم من شيء إنهم لكاذبون. فليحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم وليسألن يوم القيامة عما كانوا يفترون. ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم ألف سنة إلا 50 عاما فأخذهم الطوفان وهم ظالمون. أنجيناه وأصحاب السفينة وجعلناها آية للعالمين. صدق الله العظيم. Untuk menjadi orang-orang baca Al-Quran. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Setelahnya kita membaca, kita juga tentunya ingin mendapatkan pemahaman yang benar dan kita memanfaatkan alat bantu berupa kitab terjemah tafsir Ibnu Katsir dalam bahasa Indonesia. Mari kita sama-sama baca mulai ayat pertama surat Al-Ankabut. Alif Lam Mim. Apakah manusia itu mengira bahwa mereka dibiarkan saja mengatakan kami telah beriman, sedang mereka tidak diuji lagi. Ini peringatan dari Allah. Kita itu kalau sudah berikrar beriman, bersyahadah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Setelahnya berikrar, jangan sampai kita merasa sudah selesai. Justru pada saat itulah kita akan diuji benar enggak ya ucapan kita, benar enggak niatan kita, benar enggak tekad kita.
Dengan ujian apa? Tentunya Allah menguji sesuai dengan kadar dan kapasitas masing-masing. Allah mengujinya dan ujian dari Allah pasti sudah diberikan cara-cara, sudah diberikan kemampuan, sudah diberikan metode untuk mengatasi ujian itu. Jadi kalau diuji kan diberenya lah cara-cara ujian anak naon nurek diuji ke nana ya nggak pernah ada yang biasa mungkin tiap hari aja macul di sawah terus diujinya matematika nggak bakal. Kenapa? Tidak pernah diajarin sebelumnya. Ini oleh Allah diajari sebelumnya bahwa Allah Tuhanmu, bahwa Allah satu-satunya, tidak ada Tuhan selain Allah, bahwa ada agama yang namanya Islam, bahwa ada yang namanya Nabi dan Rasul, dan teladan kita Nabi Muhammad SAW. Nah itu akan diuji keseriusan kita, iman kita. Nah di sini penegasannya kita selaku manusia jangan sampai merasa bosan diuji oleh Allah. Karena apa? Setiap kita meningkat, setiap kita ada keinginan, maka akan ada ujian. Kalau tidak mau diuji, pindahlah dari alam milik Allah. Jung reka mana wae ge arimbung milu ujian. Nah, tapi ya, pakai tapi Bu ya. Ujian dari Allah tidak akan di luar kemampuan manusia. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Itulah dalilnya. Allah tidak akan memberikan ujian kepada manusia, tidak akan memberikan cobaan kepada manusia, tidak akan memberikan beban kehidupan pada manusia, kecuali Allah sudah siapkan kemampuan. Jadi kita itu pasti mampu. Ya, masalahnya mau enggak. Mampu sudah diberi kemampuan, kemauan terserah Allah kan gitunya. Terserah Allah teh bahasa Bandung nama kumaha sia ya tilangkung juragan wae lamun cek bahasa karaton namanya punya mau taat mau enggak mau ikut ujian mau enggak mau lulus mau enggak Allah sudah siapkan bahannya tinggal kamu mau atau tidak ya kalau mau insya Allah lulus kalau tidak mau teuing ya anak-anak yang sekolah juga kan dari SD kelas 1 diuji aya nu lulus, aya nu pinter, aya nu ranking hiji, aya nu boyot teu naik-naik punya tapi keluar ditita ku hidungna ini mengkol ya kamarung ditita ini ka sekolah diberi SPP pala dipakai ubu punya aya begitu Bu ya aya katinggalina naon geus kolotna rariweuh eta teh keur ujianna teu siap ya waktu ujian di tingkat-tingkat dasarnya. Begitu juga dengan kita. Ketika diuji oleh Allah, ucapkanlah la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Hasbi Allah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Tawas begitu. Nah, itu disebut sabar jeung tawakal. Kepada orang yang sabar dan tawakal, Allah selalu akan memberikan jalan keluar, Allah selalu akan memberikan solusi, dan Allah selalu memberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Enak nggak Bu? Jadi kepada orang yang ikut ujian, meskipun susah seperti apa, buktinya Bapak Ibu kan pala linter nepi ka hari rupkene. Berarti waktu ujianana lulus, ngan pas lulusna aya nu terus nungguikeun, aya bosen. Lulus SD tuluikeun deui bosen atuh nepi ka SD-nya. Ya. Lulus SMP bosen teu nepi ka SMA. Lulus naik SMA kusabab teu lulus nyieun we ijazah palsu. Ya, akhirnya gitu Bu. Terus sekolah di dia pindah keluar dari luar mah bisa nyogok. Meskipun nyogok balik ke dia gas di luar negeri geus lulus abdi mah di luar negeri. Padahal di ditu teh ngadaon Bu. Museup jeung nyoong manuk. Punya akhirnya gitu Bu. Di mana teh? Di negeri Pir. Ya, di negeri orang insya Allah loba pisan
anu nyariin ijazah palsunya malah enak dibus kapanggih sababaraha malah enak keur ditanya ku rakyat nah anggota dewan anggar caralik di MPR teh balener anu di gedung MPR teh balener baru gak ijazah ternyata begitu dicek Masya Allah aya nu nilainya teh geunan kabeh nu tujuna teh ngan hiji olahraga wungkulnya jadi anggota dewan syukur ayeuna geus dipecat punya dari Bapak nilainya sabaraha? Tong nyebut 11 pada moal ayatnya nilai 11. Kemudian disebutkan di ayat ketiganya dan sesungguhnya kami telah menguji orang-orang sebelum mereka maka sesungguhnya Allah mengetahui orang-orang yang benar dan sesungguhnya Allah mengetahui orang-orang yang dusta. Jadi perjalanan di surat Al-Qasas kemarin yang sudah kita baca kisah-kisah para nabi, para rasul dan para umat-umat terdahulu sudah diperlihatkan yang lulus ujiannya hidupnya bahagia dunia akhirat. Yang tidak lulus ada yang dibenamkan ke dalam laut, ada yang dibenamkan ke dalam bumi, ada yang diguntur dengan gempa, ada juga yang disambar petir, ada yang kena angin dan ada yang dibenamkan dihujani batu. Ya, itulah yang tidak lulus. Tapi yang lulus selamat dunia akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Kira-kira Bapak Ibu mau lulus, mau nggak lulus? Hayang mah lulus, ai gawe ngedul nya eta teh belegu. Kahayang gede hari kemampuan eueuh. Disebut kemampuan teh eueuh gadag. Kahayangnya. Ya Bu, disebut teh eueuh gadag nya. Hari umur tunggal gunung, angen-angen, pecat sawon. Keinginan setinggi gunung ya, setinggi langit. Hai umur guys, hampir maghrib, guys hampir ngelisan. Ya, astagfirullahaladzim. Mudah-mudahan kita tidak termasuk yang demikian. Kalaupun pernah termasuk, beristighfar. La haula wala quwwata illa billah. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Tidak ada kekuatan selain dari Allah. Kepada Allah lah kita bermohon. Hasbi Allah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Sok sing sering nyebut eta Bu, bari deui tiar lengkahkeun kaluar ti imah ulah ngajaran tuh, ngajar daun. Kemudian lanjutkan ke ayat keempat. Ataukah orang-orang yang mengerjakan kejahatan itu mengira bahwa mereka akan luput dari azab kami kata Allah, amatlah buruk apa yang mereka tetapkan itu. Nah sekarang Bu, mungkin hari-hari ini menjelang diumumkannya koruptor duit haji, dikira mereka itu tidak akan ketahuan. Ya. Wah, mampang mumpengin aturan diatur-atur sorangan demi kepentingan kelompoknya, dirinya, perusahaannya, travelnya, ya, itulah ya. Mudah-mudahan segera diumumkan ya oleh Komite Pemberantasan Korupsi. Geus loba anu dipariksa ya. Duit haji, rese dikumpulkan ku masyarakat umat Islam, dipakai bagi-bagi di luhur. Nurus tunjung. Punya anu nurus tunjung Bu. Ayah, Ibu Bapak nurus tunjung teh siga nama siga. Nah, ya. Barang siapa yang mengharap pertemuan dengan Allah, maka sesungguhnya waktu yang dijanjikan Allah itu pasti datang. Jadi semua manusia pasti bertemu Allah. Cuman ketika bertemu Allah, apakah dimasukkan ke dalam surga? Atau ditendang dimasukkan ke dalam neraka? Na'udzubillahi min dzalik. Ya. Dan dialah Allah yang Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Dan barang siapa yang berjihad, maka sesungguhnya jihadnya itu adalah untuk dirinya sendiri. Sesungguhnya Allah benar-benar Maha Kaya, tidak memerlukan sesuatu dari alam semesta. Dan orang-orang yang beriman dan beramal soleh, benar-benar akan kami hapuskan dari mereka dosa-dosa mereka. Dan benar-benar akan kami beri mereka balasan yang lebih baik dari apa yang sudah mereka kerjakan. Amin. Ya Allah, ya Rabbal Alamin. Kita lanjut ke ayat ke-8.
Dan kami wajibkan manusia berbuat kebaikan kepada dua orang ibu bapaknya. Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan Allah dengan sesuatu yang tidak ada pengetahuanmu tentang itu, maka janganlah kamu mengikuti keduanya. Hanya kepada Allah lah kembalimu. Lalu aku kabarkan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Dan orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal-amal soleh, benar-benar akan kami masukkan mereka ke dalam golongan orang-orang yang soleh. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ayat ke-10. Dan di antara manusia ada yang berkata, kami beriman kepada Allah. Maka apabila disakiti karena ia beriman kepada Allah, ia menganggap fitnah manusia itu sebagai azab Allah. Dan sesungguhnya jika datang pertolongan dari Tuhanmu, mereka pasti akan berkata, sesungguhnya kami adalah besertamu. Kankah Allah lebih mengetahui apa yang ada di dalam dada semua manusia? Dan sesungguhnya Allah benar-benar mengetahui orang-orang yang beriman, dan sesungguhnya Dia mengetahui orang-orang yang munafik. Jadi ada orang yang mengaku beriman, tetapi ketika mendapatkan keadaan yang kurang menyenangkan, dia menyalahkan orang lain. Jangan Bapak Ibu. Justru takdirnya kita diuji dengan cara hal-hal yang bisa jadi dengan yang tidak menyenangkan, bisa jadi dengan hal yang menggembirakan. Itu juga semua ujian. Banyak orang yang berhasil ketika diuji dengan kesedihan, tapi banyak orang yang gagal ketika diuji dengan kenikmatan. Diuji dengan kenikmatan tapi dia tidak bertobat, maka disebutnya itu istidraj. Nah, dia bahagia di dunia kelihatannya, tapi tidak bersyukur kepada Allah. Itu artinya diuji dengan kenikmatan. Dan berkatalah orang-orang kafir kepada orang-orang yang beriman, ikutilah jalan kami. Jadi jangan lupa Bapak Ibu, sampai dengan kiamat akan selalu ada orang kafir yang selalu mengajak untuk tidak beriman. Bakal selalu ada yang mencegah sholat, bakal selalu ada yang mencegah untuk ngaji, bakal selalu ada untuk mencegah perbuatan baik, sedekah dan sebagainya. Termasuk bakal selalu ada yang menghalangi untuk berbuat haji dan umroh. Nah, itu ya ayat baik bukan punya. Dan mereka sendiri sedikit pun tidak sanggup memikul dosa-dosa mereka. Sesungguhnya mereka adalah benar-benar pendusta. Dan sesungguhnya mereka akan memikul beban dosa mereka dan beban-beban dosa yang lain di samping beban mereka sendiri. Dan sesungguhnya mereka akan ditanya pada hari kiamat tentang apa yang selalu mereka ngarang-ngarang atau selalu mereka adakan. Dan sesungguhnya kami telah mengutus Nabi Nuh kepada kaumnya, maka ia tinggal di antara mereka 1000 tahun kurang 50 tahun. 1000 tahun kurang 50 berapa? 950. Maka mereka ditimpa banjir besar dan mereka adalah orang-orang yang zalim. Maka kami selamatkan Nabi Nuh dan penumpang-penumpang bahtera itu, dan kami jadikan peristiwa itu pelajaran bagi semua umat manusia. Bapak Ibu, akankah terjadi banjir bandang seperti Nabi Nuh? Sampai dengan kiamat gak bakal terjadi lagi. Karena Nabi Muhammad SAW berdoa kepada Allah, ya Allah, kami setelah tahu Nabi Nuh itu umatnya ditenggelamkan, Nabi Lut umatnya dibenamkan, Nabi Soleh umatnya disambar geledeknya, Nabi Hud demikian juga, Nabi Shu'aib juga demikian. Maka ya Allah, jangan timpakan azab kepada umatku. Demikian kata Nabi. Dan Allah mengabulkan doanya. Sampai dengan kiamat nggak bakal terjadi lagi peristiwa Nabi Nuh secara keseluruhan, tapi masing-masing mah bisa terjadi. Di Bali geledek cai, dinya punya kemarin sedikit-sedikit di sebelah sana ada cai, di Aceh dulu cai teh bu kabeh teh banjir teh. Tapi lamun di urang mah kadang-kadang eueuh cai.